Nah, selanjutnya kita buka pada bagian sisi kiri mesin. Sisi kiri mesin ini dilengkapi dengan baut-baut yang ada di sini, baut pengunci, kemudian ada kabel keluar. Nah, di sini kebetulan ada 5 kabel. 5 kabel kuning, putih, merah muda, biru, dan hitam. Oh, kalau yang di bawah putih 2 ya. Putih 2, merah muda, kuning, hitam. Kuning, hitam. Lalu kita buka perlahan. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa kabel putih dan merah muda itu positif dan negatif pulser. Ini ya, merah muda dan putih. Kemudian ada lagi kabel biru. Biru itu untuk penerangan, kuning untuk pengisian. Oh, terbalik ini ya. Sorry. Putih yang asalnya dari pulser itu berubah disambung dengan kabel biru ya. Jadi biru itu negatif pulser, merah positif pulser, putih ini pengisian untuk ngecas aki, kuning ini penerangan untuk lampu depan, dan hitam ini massa atau kutub negatif dari 10. Jadi negatifnya pulser itu biru, positifnya pulser merah. Pulser ini nanti keduanya masuk ke CDI untuk menghasilkan sinyal lemah ya. Sinyal. Jadi kalau seperti ini tidak ada spool pengapian, motor ini menggunakan tipe DC CDI. Jadi ini penerangan, pengisian. Jadi spoolnya ada penerangan, pengisian, dan pulser saja. Tidak ada spool pengapian. Tidak ada spool pengapian. Kebetulan di sini nanti yang pulser itu ada positif dan negatif. Ini ya, merah positif, putih negatif. Kemudian kuning ini positifnya penerangan, putih ini positifnya pengisian untuk mengisi aki, sedangkan hitam ini ground untuk negatif aki. Nah, untuk yang merah dan biru masuk ke CDI, masuk ke CDI. Sedangkan untuk yang kuning dan putih masuk ke kiprok. Yang kuning ini untuk penerangan dibatasi oleh kiprok, yang putih untuk pengisian disearahkan oleh kiprok. Oke, lanjut. Kemudian kalau ada spool ini bisa menghasilkan arus listrik jika diinduksi oleh magnetnya yang ini. Magnet ini sisi dalamnya bisa nempel ya. Jadi ketika dia berputar di sekelilingnya spool akan menghasilkan arus listrik. Sisi luarnya ini untuk menginduksi pulser. Jadi ketika nanti pulser bertemu dengan pick up ini busi memercikan api. Makanya saat pemasangan magnet harus menyesuaikan tanda sepi dan coakan. Jika tanda ini tidak tepat, sepinya aus, pengapian terjadi bukan saat akhir langkah kompresi, tapi terjadinya saat awal langkah kompresi atau langkah hisap. Ini yang disebut top pengapian. Jadi sepi magnet ini yang mengatur supaya percikan api terjadi saat akhir langkah kompresi. Jadi bahan bakar sudah didorong mendekati busi, saat itulah busi nyala, terjadi pembakaran sempurna. Jika pemasangan magnetnya tidak tepat dengan sepi, maka pengapiannya tidak bisa terbakar dengan sempurna. Mesin susah hidup atau mesin tidak mau hidup sama sekali. Jika melencengnya terlalu jauh, bisa terjadi piston bergerak mundur dan roda belakang juga bergerak mundur. Itu dari sistem pengapian yang tidak tepat. Ini magnet ya, flywheel magneto. Di belakangnya ini ada peluru penyearah, one way clutch. Ini terhubung dengan gigi reduksi ini.
Nah, gigi reduksi ini dan gigi reduksi ini. Nah, jadi ketika nanti mesin mati, kita tekan tombol starter, maka gigi reduksi ini akan menggerakkan gear ke arah sini. Nah, kalau dia berputar ke arah sini, kruk as dan piston akan ikut berputar. Ini untuk memicu terjadinya siklus kerja dan mesin hidup. Tapi saat mesin sudah hidup, magnet berputar sendiri, gearnya tidak ikut berputar. Ini ketika mesin hidup. Jadi gigi reduksi starter itu cuma berputar jika dinamo ini didapatkan arus dan mengubah arus listrik menjadi putaran. Jadi kalau tidak ada putaran pada dinamo, maka gigi reduksi ini diam. Oke. Itu prinsip kerja dari motor starter. Jika peluru penyarahnya rusak, gearnya berputar tapi magnet tidak ikut berputar, ngelos seperti ini ya. Nah, jika terjadi ngelos seperti ini, mesin susah hidup dan starternya tidak mampu untuk menggerakkan piston. Jadi harus ganti peluru penyarah ini satu set. Itu untuk magnet dan dinamo starter. Ini dinamonya ya. Nah, ini dinamo starternya, mengubah arus listrik menjadi putaran. Jadi ada komponen pada bagian blok magnet atau sisi kiri mesin, ada pulser, spool penerangan, spool pengisian, ada magnet, kemudian gigi reduksi, sepi magnet, peluru penyearah atau one way clutch, mur pengunci atau lock nut, kemudian ada stopper rantai timing, plat stopper ya. Jadi ketika posisi platnya terpasang, gigi timing tidak bisa dibuka. Nah, ini gigi timing dan ring ini ya, ring di bagian belakangnya gigi reduksi. Jangan sampai lupa ini. Oke. Stoppernya nanti ada bagian coakan ini yang menahan ke bagian rantai sini. Jadi supaya rantai tidak mudah lepas. Ring, stopper, dan rantai timing. Jika kita menjumpai rantai yang bentuknya seperti ini, mirip kupu-kupu ya, ini disebut silent chain. Silent chain ini adalah teknologi rantai timing yang menghasilkan sedikit suara berisik, sedikit gesekan, dan performanya lebih kuat. Pada motor-motor yang lama, misalnya generasi Honda Astrea series itu ya, masih menggunakan rantai timing yang roller chain. Jadi mirip rantai roda tapi ukurannya lebih kecil. Itu prinsipnya hampir sama. Jadi suaranya agar mudah kasar, karena tidak ada pengaman pada sisi luarnya ini. Jadi yang bagus ini silent chain, kalau yang tipe lama roller chain. Nah, selanjutnya untuk bagian magnet ini ada pompa oli ya di sini. Pompa oli, gigi pemutar pompa oli, terus yang ini namanya gigi sentrik atau gigi timing bawah. Gigi sentrik atau gigi timing bawah. Kemudian pompa oli menghisap oli yang sudah disaring. Nah, saringannya ada di sini ya. Jadi, oli yang sudah disaring akan dipisahkan dengan kotoran. Oli yang bersih dihisap oleh pompa oli, kemudian dikirim ke head cylinder, bak kopling, dan bagian kruk as kanan. Itu untuk bagian sisi kiri. Nanti akan kita lanjut ke bagian sisi kanan. Oke, ini nanti pada bagian kopling dan gearbox nanti kita jelaskan secara rinci komponen, fungsi, dan cara kerjanya.